Teori perdagangan internasional. Ya, sudah Sudah, kelihatan Ibu. belum? Sudah Sudah, kelihatan, Bu. oke. Ya, oke. Nah, ini ya, teori perdagangan internasional ini pertemuan kedua. Yang pertama sudah saya rekamkan ya. Nanti kalau Kak Rahman belum sempat melihat ataupun mendengarkan ya rekaman pertemuan pertama, nanti saya share lagi ya. Sudah saya share di YouTube, sudah saya upload di YouTube ya. Oke, Bu. Oke, ini adalah materi yang sangat menarik ya, perdagangan internasional ya. Ya, oke. Semua materi di administrasi bisnis sangat menarik ya. Perdagangan internasional. Nah, ini ya, tentunya kalau kita bergerak dalam bidang bisnis usaha ya gitu ya. Jadi tidak hanya di dalam negeri saja dong ya. Kita juga ingin ya go internasional gitu, go public ya, usaha yang kita kembangkan. Nah, di administrasi bisnis kita juga belajarnya bisnis internasional ya. Jadi diharapkan nanti mahasiswanya yang memiliki usaha atau bisnis nanti bisa dikembangkan ya go internasional bisnisnya ya. Jadi tidak hanya usahanya di dalam negeri saja gitu, tapi diharapkan nanti bisa ekspor ya. Bagaimana sih caranya ekspor impor? Bagaimana nanti prosedurnya? Strateginya bagaimana? Apa sih apa saja yang harus kita persiapkan? Ini ada Kak Gading. Sudah saya terima tapi dia keluar lagi loh. Halo Kak Gading, selamat malam. Selamat gabung. Ya, oke. Jadi perdagangan internasional itu adalah merupakan pilar utama ekonomi global ya teman-teman ya. Nah, pada zaman dulu kala ya, perdagangan internasional juga sudah ada ya di zaman nenek moyang kita. Nah, itu ya. Bahkan di zaman kolonial dulu, zaman penjajahan. Nah, itu ya, itu juga merupakan perdagangan internasional ya teman-teman ya. Dari di mana rempah-rempah kita, logam mulia, hasil pertanian waktu itu ya diangkut sana ke Jepang ya, ke Belanda. Nah, itu ya dalam waktu itu ya memang ya kita dijajah ya waktu itu bangsa Indonesia gitu ya. Belum memiliki teknologi ataupun keahlian untuk mengolah rempah-rempah, logam mulia ya, hasil pertanian, bahkan suatu produk-produk kita yang produk unggulan seperti kopi ya, kopi Torabika, kopi Arabica gitu, kita belum bisa mengolahnya dengan baik ya mengemasnya karena itu tadi keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi ya waktu itu ya sehingga dari bangsa Belanda ya penjajah ya Portugis Jepang waktu itu ya datang ke Indonesia mereka mengambil rempah-rempah kita ya dan logam mulia emas gitu ya perak gitu ya dibawa ya ke negara mereka untuk diolah ya. Nah, karena itu tadi Indonesia waktu itu ya, zaman dulu kala nenek moyang kita ya belum memiliki ilmu pengetahuan untuk mengolah rempah-rempah ataupun bahan-bahan baku tersebut ya untuk menjadi suatu produk yang memiliki nilai ya gitu ya. Nah, itu ya ini zaman dulu kala sudah ada juga perdagangan internasional gitu ya. Nah, ya perdagangan tempo dulu ya, zaman dulu kala ya sudah mengenal juga perdagangan internasional gitu ya, antar bangsa, antar negara ini ya. Nih, nah, waktu dulu ya, bagaimana cara melakukan ekspor ya gitu ataupun mengangkut ya rempah-rempah logam mulia dan sebagainya hasil pertanian ya dari Indonesia ke negara lain ya di luar Indonesia itu dengan cara ya diangkut pakai kapal ya kapal layar zaman dulu ya karena belum teknologinya juga belum canggih ya transportasi juga masih tradisional jadi menggunakan kapal layar gitu ya belum ada pesawat zaman dulu ya zaman dulu nenek moyang kita nah mereka caranya mengangkutnya dengan menggunakan kapal layar gitu ya ya lebih fokus ke rempah-rempah ya logam mulia ya emas gitu ya terutama emas ya ya diangkut ke negara-negara luar gitu ya karena itu tadi keterbatasan ilmu pengetahuan orang Indonesia waktu itu ya jadi tidak bisa mengolah ya menjadi suatu produk yang memiliki nilai guna yang tentunya nilai jualnya juga lebih gitu ya. Jadi taunya kalau mau bikin jamu ya jamu tradisional gitu. Kunir asem ya kunyit asem. Itu yang tradisional tradisional ya bisanya waktu itu ya karena itu keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah bahan-bahan tersebut menjadi suatu produk ya seperti produk obat ya obat-obatan ya yang diekstrak kemudian menjadi
pil ataupun kapsul gitu, kemudian menjadi suatu produk kecantikan gitu ya. Bangsa Indonesia waktu itu belum bisa karena belum memiliki kemampuan. Nah, yang bisa sudah memiliki teknologi itu di luar ya, di luar negeri gitu ya, di Jepang ya, di Belanda gitu ya, gitu. Makanya rempah-rempah kita dibawa ke sana ya untuk diolah gitu ya. Jadi suatu produk yang memiliki nilai fungsi ataupun nilai guna yang tentunya nilai jualnya lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian perdagangan saat ini, nah itu lebih modern ya teman-teman ya. Saat ini itu ya di pabrik-pabrik gitu ya sudah menggunakan robotik gitu ya, menggunakan teknologi-teknologi yang modern. Bahkan jual beli pun sekarang tidak harus datang ya, berhadapan langsung antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi ya. Itu karena sudah ada perubahan perilaku konsumen ya, dari belanja offline ke belanja online. Nah, ini perubahan perilaku konsumen dan adanya teknologi digital ya. Jadi mau tidak mau sekarang perdagangan saat ini itu sudah melalui sudah berkembang dengan pesat ya dengan eh, maraknya teknologi informasi ya, dan perdagangan pun ya tidak dilakukan secara langsung ya, bisa via online ya. Kita bisa belanja tinggal dari rumah, kita bisa belanja via Shopee, Tokopedia gitu. Bahkan belanja makanan pun kita bisa tinggal klik saja ya. Ada GoFood, GrabFood. Nah, itu sudah sangat luar biasa sekali perkembangan teknologi perdagangan saat ini ya. Bahkan tidak hanya di dalam negeri saja, bahkan transaksi online itu bisa sampai ke luar negeri gitu ya, transaksinya gitu. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Ya, perbedaannya perdagangan zaman dulu ya dengan perdagangan saat ini ya. Nah, kemudian mengapa sih perdagangan internasional itu dilakukan ya? Kenapa sih? Ya, kita perlu melakukan perdagangan internasional, adanya perdagangan internasional dan negara-negara itu kenapa sih harus melakukan ekspor? Kenapa sih harus melakukan impor? Nah, itu kenapa ya kira-kira ya gitu. Dan tujuan utamanya apa? Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa sih perlu melakukan perdagangan internasional gitu. Perdagangan internasional itu harus dilakukan kenapa gitu ya. Oke, ada yang berpendapat? Kak Gading mungkin baru gabung. Halo, selamat malam Kak Gading. Iya Ibu, malam Ibu. Iya, Kak Gading ya. Coba dibuka dulu videonya. Ricardo Gading. Sudah pernah ikut mata kuliah saya ya? Udah Ibu, waktu itu permodalan bisnis Bu. Pemodelan bisnis. Oh iya, jadi gabung lagi dengan saya Iya, ya. Ya, iya Ibu. mudah-mudahan nggak bosen ya sama saya. Enggak Bu. Iya. Oke, ada pendapat mengapa sih perdagangan internasional itu dilakukan? Kira-kira apa? Tujuannya apa? Melakukan perdagangan internasional. Halo Kak Ristania, Memperluas ada yang pasaran, berpendapat? Bu. Kak Oke Ibu. Rahman, ada pendapat? Hmm. Bi- Bisa untuk memenuhi kebutuhan domestik, Bu. Bisa menikmati domestik, ya oke, ya oke. Ini loh sudah tak share nih loh. Materinya juga PPTN udah sebut share loh. Ya, di itu di grup WhatsApp ya. Nah, mengapa perdagangan internasional dilakukan ini? Untuk memenuhi kebutuhan ya. Ya kebutuhan macam-macam ya, sumber daya, modal, teknologi dan sebagainya. Jadi setiap negara itu tidak memiliki SDM gitu ya, yang mumpuni ataupun kemampuan sumber daya manusia gitu ataupun teknologi gitu yang diharapkan gitu ya. Ataupun kebutuhan misalnya bahan baku memproduksi satu produk misalnya bahan bakunya tidak selalu tercukupi ya di negara tersebut, makanya adanya ekspor impor gitu ya. Misalnya Indonesia ya, Indonesia ingin memproduksi suatu produk misalnya elektronik gitu ya. Nah, bahan bakunya itu tidak semuanya tersedia di Indonesia, makanya dilakukanlah impor gitu ya. Jadi mengirim satu bahan baku gitu mentah ya dari luar negeri ke Indonesia ya untuk tadi memenuhi produksi tadi ya untuk memproduksi elektronik. Nah, itu contoh misalnya. Nah, ada juga petani ya. Petani juga ya misalnya ya di Indonesia itu
tidak ada pupuk tertentu ya, merek tertentu gitu ya. Nah, makanya impor dari luar negeri didatangkan Indonesia ya digunakan untuk pertanian gitu misalnya. Ataupun pernah kan ada impor kedelai. Nah, gitu ya, pengusaha tempe gitu. Ternyata kedelai di Indonesia itu tidak mencukupi kebutuhan gitu ya, ataupun beras. Nah, itu makanya diimpor dari luar negeri ke Indonesia gitu. Nah, ya. Nah, kalau dari sisi teknologi gitu ya. Nah, adanya perusahaan ya, perusahaan asing gitu ya, ingin go public, go internasional ya. Mereka mendirikan perusahaan di Indonesia. Ini contohnya saja ya. Nah, tentunya di situ akan ada alih teknologi, alih ilmu pengetahuan gitu ya. Dari luar negeri, mereka akan membagikan ilmunya ke SDM yang direkrut di Indonesia kan. Mereka kenapa investasi ke Indonesia gitu ya? Karena SDM-nya, pertimbangannya SDM-nya tuh murah ya di Indonesia gitu ya. Nah, keuntungannya dari bangsa Indonesia ataupun karyawan yang direkrut tadi, mereka menjadi memiliki ilmu pengetahuan ya. Oh, ternyata mengolah misalnya kelapa sawit ya. Oh, ternyata mengolah kelapa sawit dari bahan mentah menjadi bahan baku itu seperti ini loh caranya. Teknologinya seperti ini ya. Ada proses A, proses B, proses C ataupun oh membuat sepatu. Misalnya Indonesia kan tidak tahu nih ya. Kemudian ada perusahaan dari luar gitu ya mendirikan usahanya ataupun pabriknya di Indonesia ya, kemudian merekrut sumber daya manusia di Indonesia ya, mereka kan diajari dulu, oh cara membuat sepatu seperti ini, dari proses A, B, C ataupun konveksi, membuat pakaian tuh ini seperti ini teknologinya gitu misalnya. Nah kita kan menjadi sumber daya Indonesia ataupun SDM Indonesia itu kan memiliki pengetahuan ya, ilmu, jadi ada transfer ilmu gitu ya terkait dengan teknologi industri tadi ya, yang bisa sebutkan contohnya itu ya. Nah, ini ya. Ini nggak saya bacakan semua, tapi saya jelaskan ya teman-teman ya. Ini ya keuntungannya beberapa. Ini ada A, B, C, D. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi mengapa sih perdagangan internasional dilakukan? Itu tadi ya, tidak semua kebutuhan atau bahan baku ataupun produk itu disediakan atau tersedia di satu negara tersebut gitu. Jadi dilakukanlah impor. Kemudian ada ekspor juga karena juga ingin produknya itu dijual di luar negeri atau mengembangkan usahanya sampai ke luar negeri. Jadi adanya ekspor impor gitu ya. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya kalau orang bisnis ya, tujuan utamanya yaitu mencari keuntungan. Nah, itu ya kalau ada intinya berbisnis itu untuk mencari keuntungan ya. Nah, kegiatan utama perdagangan internasional ini ekspor. Ya, kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain, kemudian impor ya. Kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain untuk dibawa masuk ke dalam negeri. Nah, kegiatan utama perdagangan internasional ya ini tadi ekspor impor. Nah, kita lanjut aja ke slide berikutnya, perdagangan bebas ya dengan proteksionisme. Nah, ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan bebas dan apa keuntungan serta resikonya? Oke, Kak Gading bisa minta tolong dibacakan? Iya, Bu. Perdagangan Halo bebas Kak adalah Gading. sistem di, Mm-mm. ya Ibu, perdagangan bebas adalah sistem di mana barang dan jasa mengalir tanpa hambatan tarif maupun dari keuntungannya, efisien global meningkat, harga lebih murah bagi konsumen, inovasi lebih cepat, serta memperluas pasar. Resikonya, industri domestik yang belum kompetitif dan dapat tersingkirkan akibat banjir impor, meningkatnya pengangguran, dan ketergantungan pada luar negeri. Nah, iya. Oke, terima kasih Kak Gading. Jadi maksudnya perdagangan bebas ya. Jadi perdagangan bebas itu intinya saja nih ya. Barang itu keluar masuk itu bebas ya. Ya, tanpa hambatan tarif maupun non tarif. Nah, ini dampaknya apa? Ini saya jelaskan aja nggak secara teori saya bacakan semua nggak ya. Jadi yang penting teman-teman tuh paham ya. Ilmu itu tidak harus dihafal. Yang penting teman-teman paham maksudnya ya. Jadi tidak ada pembatasan ya bebas keluar masuk mau impor apa mau ekspor apa bebas ya. Ya. Ini dampaknya apa? Dampaknya adalah merugikan UMKM atau pedagang-pedagang di Indonesia, pedagang kecil atau pengusaha di Indonesia. Nah, gitu ya. Contoh kecilnya saja ya. Dengan adanya maraknya
pakaian-pakaian impor ya, pakaian bekas impor gitu ya. Nah, itu yang dirugikan apa? Perusahaan atau pengusaha tekstil ya, pakaian jadi di Indonesia ya. Karena lebih murah dari impor dan kualitasnya juga bagus ya, merek ataupun branded-branded gitu ya. Ya, bayangkan aja 100.000 aja sudah bisa dapat jaket yang bagus ya, tebal. Nah, itu. Nah, kemudian kaos-kaos atau pakaian-pakaian kemeja juga harganya murah, 50.000 aja sudah dapat bagus gitu ya. Nah, itu yang impor ya. Pakaian-pakaian itu ya, impor bekas gitu ya. Tapi masih bagus-bagus ya, dicuci, kemudian disetrika itu sudah bagus banget gitu ya, teman-teman. Nah, itu yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah perusahaan tekstil ataupun perusahaan-perusahaan konveksi di Indonesia ya. Nah, itu ya, di mana sekarang itu sudah banyak ada beberapa perusahaan yang sudah gulung tikar. Nah, gitu ya. Karena itu tadi ya, adanya perdagangan bebas ya. Tidak hanya itu, UMKM atau pengusaha-pengusaha kecil gitu juga akan terdampak. Nah, ini ya. Jadi yang rugi itu ya kita sendiri kalau tidak pemerintah tidak membatasi ya perdagangan tersebut. Nah, gitu ya. Ya teman-teman ya. Jadi industri domestik yang risikonya di sini ya, saya bacakan aja lagi ya di bawah. Industri domestik yang belum kompetitif dapat tersingkir akibat banjir impor. Nah, itu contohnya tadi ya, contoh mudahnya saja itu tadi pakaian tadi ya, pakaian impor tadi ya. Ya, itu yang tersingkir adalah pengusaha-pengusaha konveksi. Nah, kalau perusahaan konveksi itu tutup, ya di mana di situ ada ribuan tenaga kerja. Kemudian tenaga kerja di PHK, yang rugi siapa ya? Kita rugi ya. Orang Indonesia ya. SDM kita jadi penganggurannya jadi banyak. Nah, itu masalah sosial lagi nanti ya. PR bagi bangsa Indonesia ya, negara Indonesia. Bagaimana mengatasi pengangguran? Banyak sekali pengangguran. Jadi ditutupnya tadi pabrik tadi ya, karena kalah bersaing dengan impor pakaian tadi ya dari luar negeri banyak banjir tidak dibatasi ya perdagangan bebas ini ya. Nah, perusahaan-perusahaan jadi kolaps gulung tikar ya, banyak yang di PHK, pengangguran banyak. Nah, itu nanti pertumbuhan ekonomi kita akan rendah. Nah, gitu ya, karena penggerak ekonomi di Indonesia adalah ekonomi rumah tangga. Kalau ekonomi rumah tangganya bagus, maka transaksi jual beli itu akan meningkat. Nah, nanti pertumbuhan ekonominya juga akan meningkat. Namun jika banyak yang di PHK karena perusahaan tutup kalah saingan dengan perusahaan dari luar negeri, maka banyak yang di PHK, eh, perekonomian keluarga, ekonomi keluarga juga akan menurun. Nah, itu pertumbuhan ekonominya pun akan turun karena daya beli masyarakatnya rendah. Nah, itu yang dirugikan ya kita sendiri ya gitu. Makanya saat ini ya pemerintah mulai tahun kemarin ya lebih menekankan untuk membeli produk-produk kita yang di pemerintahan ini saya ya misalnya membuat perencanaan anggaran gitu lebih menekankan membeli produk-produk yang ber-TKDN jadi adanya memiliki kandungan dalam negeri misalnya 50% dari impor ya 50% produknya dalam negeri ya jadi dirakit misalnya dirakit di sini jadi di sini dengan begitu SDM akan direkrut ya dipekerjakan untuk merakit walaupun hanya merakit saja tapi karena di situ ada juga produk atau bahan-bahan dari dalam negeri misalnya ber-TKDN terdapat kandungan dalam negeri itu 50%, 50%-nya impor 50%-nya dalam negeri. Nah ini ya jadi untuk memberdayakan SDM di dalam negeri agar mereka memiliki pekerjaan. Kalau semuanya pure 100% impor, nah nanti SDM kita bekerja di mana ya akan banyak pengangguran. Nah, itu bagus juga pemerintah sih programnya. Ya, karena pemerintah seperti itu sih menjamin bahwa nggak apa-apa kalau setahun 2 tahun rusak nggak awet nggak apa-apa menganggarkan lagi. Yang penting bisa hidup ini eh, pengusaha-pengusaha di Indonesia ini bisa hidup ya SDM-nya ini tetap bisa bekerja jadi tidak ada pengangguran. Ini benar juga ya program pemerintah ini. Ini ke sini ke proteksionisme. Jadi ini memproteksi ya, adalah memang itu adalah kebijakan pemerintah. Bagaimana pemerintah untuk melindungi pengusaha-pengusaha atau UMKM di Indonesia dengan cara itu membatasi impor. Jangan sampai banyak nih produk-produk impor masuk ke Indonesia. Nanti produk UMKM pengusaha Indonesia ini nggak laku. Nah, itu tidak tidak menguntungkan ya bagi pengusaha tersebut. Yaitu nanti dampaknya itu tadi nanti akan banyak pengangguran ya karena usahanya sepi, perusahaannya tersebut kolab, bangkrut, nanti dampaknya banyak pengangguran karena banyak yang di PHK. Nah, ini ya.
Jadi pemerintah ini perlu ya untuk melindungi pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ya, bentuknya antara lain tarif impor, kuota subsidi, serta regulasi non-tarif. Keuntungannya melindungi industri strategis, menjaga lapangan kerja, dan memberi ruang bagi industri baru. Ya, kemudian resikonya menimbulkan inefisiensi, harga domestik lebih tinggi, dan dapat memicu balas dendam perdagangan trade war. Nah, ini tentunya ya setiap tindakan ataupun kebijakan pasti ada resikonya ya gitu ya. Namun dari sini ya pemerintah berusaha untuk melindungi UMKM atau pengusaha atau perusahaan di Indonesia agar mereka tetap hidup ya. Adapun contoh perdagangan bebas di sini adalah penghapusan biaya masuk bibit dan benih ya. Jadi berdasarkan PMK nomor 41 tahun 2024, ini berlaku sejak Agustus 2024, bebas biaya masuk untuk bibit atau benih pertanian, peternakan, perikanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian. Nah, ini juga kebijakan yang bagus ya di pemerintah ya. Jadi pemerintah itu menghapus biaya masuk untuk bibit dan benih, gitu ya. Yang tujuannya agar pertanian dan peternakan perikanan di Indonesia itu semakin maju ya dan tumbuh ya, berkembang. Nah, gitu ya. Jadi agar produktivitasnya meningkat ya. Jadi memiliki daya saing di sektor pertanian ya, maupun peternakan maupun perikanan. Nah, ini ya contoh perdagangan bebas. Jadi penghapusan biaya masuk bibit dan benih ya. Next, ini adalah contoh proteksionisme ya. Contoh proteksionisme diantaranya yaitu Permendag nomor 18 tahun 2025. Ya, ini mengatur tentang impor beras, gula, jagung, bawang putih, hortikultura dan produk hewan. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menstabilisasi harga dan pasokan ya, proteksi petani dari banjir impor gitu ya. Nah, kalau banyak impor beras gitu ya, impor kedelai. Nah, nanti bagaimana ya harga-harga hasil dari petani ya, petani beras ya, petani padi ya, dan petani kedelai nanti mereka harganya akan turun ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena banyak produk beras ya, beras maupun kedelai yang impor itu harganya lebih murah. Nah, gitu ya. Nah, tentunya konsumen atau pembeli akan lebih memilih ya, lebih memilih produk impor tersebut yang notabene harganya lebih murah daripada harga dari petani Indonesia. Nah, itu untuk itu pemerintah mengatur ya, mengatur terkait impor beras, gula, jagung, bawang putih, hortikultura, dan produk hewan ini ya. Agar apa? Agar untuk menstabilisasi harga ya. Harga-harga di dalam negeri atau produk dalam negeri itu bisa stabil gitu ya. Jadi jangan sampai produk dalam negeri nanti malah tidak laku ya karena lebih memilih produk impor yang harganya lebih murah gitu. Nanti petani ataupun peternak di Indonesia nanti mereka akan rugi. Nah, ya tujuannya adalah untuk menstabilisasi harga dan pasokan ya. Kemudian stop impor komoditas pangan strategis. Ya, ini adalah kebijakan yang diambil pemerintah pada tahun 2025. Targetnya yaitu tidak mengimpor beras, jagung, garam konsumsi, gula konsumsi ya. Nah, ini adalah merupakan suatu bentuk dukungan ya, dukungan pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri ya, optimasi lahan, infrastruktur, dan penyuluhan. Nah, ini dukungan yang diberikan pemerintah ya, dengan peningkatan produksi, optimasi lahan, infrastruktur, dan penyuluhan ya, penyuluh-penyuluh pertanian. Nah, itu ya. Eh, yang ditugaskan untuk mendampingi ya petani-petani di Indonesia ya agar mereka bisa mengembangkan produk-produk pertanian mereka dengan baik ya, bisa menghasilkan bibit unggul, bisa menghasilkan suatu produk pertanian yang unggul gitu ya sehingga produknya berkualitas dan memiliki harga jual yang tinggi. Nah, ya. Jadi dengan
dibatasi atau tidak mengimpor beras, jagung dan sebagainya ya tentunya mau nggak mau ya penduduk di Indonesia atau masyarakat Indonesia membeli produk dalam negeri. Nah, itu dapat meningkatkan ya, meningkatkan ataupun meningkatkan pendapatan ya para petani ya gitu ya karena harganya mereka kan menjadi bagus ya harganya ya dapat bersaing di pasaran gitu ya. Jadi tidak sampai petani itu rugi ya gitu. Kemudian proteksi petani dari impor Amerika Serikat ya. Jadi DPR dorong proteksi karena produk pertanian Amerika Serikat masuk dengan biaya masuk 0%. Nah, ya. Kemudian kekhawatirannya petani lokal kalah bersaing sementara ekspor Republik Indonesia ya masih terhambat tarif tinggi. Nah, ini ya proteksi petani ya. Jadi pemerintah itu mendukung ya, mendukung memberikan dukungan kepada petani-petani ya dengan memproteksi yaitu dengan membatasi impor ya impor produk-produk ataupun hasil pertanian dari Amerika Serikat ya. Nah, pemerintah berupaya untuk mendorong DPR ya agar mengeluarkan peraturan atau kebijakan ya terkait dengan proteksi ini ya. Proteksi impor produk-produk dari Amerika Serikat ya. Karena produk pertanian Amerika Serikat itu masuk dengan biaya masuk tuh 0%. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali jika produk-produk dari luar negeri ya eh, masuk ya banyak masuk ke Indonesia. Maka yang kalah adalah produk-produk dari eh, petani-petani ataupun peternak atau pengusaha dari Indonesia ya gitu ya. Yang kalah adalah petani-petani Indonesia ya karena hasil pertanian mereka tentunya akan kalah bersaing dengan produk-produk impor. Nah, ini ya, jadi pemerintah itu mendorong ya agar dilakukan proteksi ya, proteksi dari hasil-hasil pertanian atau produk-produk dari luar negeri ya, agar tidak masuk ke Indonesia, pembatasan impor ya terhadap produk tertentu. Nah, ini ya. Nah, jika impor tuh banyak ya, ataupun produk-produk pertanian atau hasil pertanian itu banyak diimpor ya. Maka yang dikhawatirkan di sini adalah petani lokal itu akan kalah bersaing ya. Sementara ekspor Indonesia itu masih terhambat tarif tinggi. Nah, ini ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu ya diperhatikan ya dengan sistem proteksi dengan sistem proteksionisme ini bertujuan adalah untuk melindungi ya petani, pengusaha ya, ataupun UMKM ya, atau perusahaan-perusahaan di Indonesia ini agar bisa maju dan berkembang gitu ya, dan tidak kalah bersaing ya dengan luar negeri. Nah, ininya tujuannya untuk melindungi pelaku-pelaku usaha maupun petani ya, ataupun peternak di Indonesia ya agar produk mereka tidak kalah bersaing ya dengan produk impor ataupun produk dari luar negeri. Nah, itu ya. Itu adalah hal yang dilakukan atau upaya yang dilakukan pemerintah ya untuk melindungi ya, melindungi pengusaha-pengusaha, petani ataupun peternak di Indonesia dengan melakukan proteksi ya, proteksionisme ya. Oke. Untuk berikutnya, teori perdagangan internasional. Ya, apa sih yang dimaksud teori perdagangan internasional? Teori perdagangan internasional adalah serangkaian konsep dan prinsip ekonomi yang menjelaskan pola, motivasi, serta dampak aktivitas perdagangan antar negara-negara.
Ada beberapa teori perdagangan internasional, di antaranya adalah teori merkantilisme. Ini adalah teori yang populer ya pada saat abad ke-16 sampai 18 ya. Aliran merkantilisme memandang kekayaan atau negara ditentukan oleh jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Ini zaman dulu ya. Jadi orang kalau dianggap kaya itu adalah seorang itu yang memiliki jumlah emas dan perak yang banyak. Nah, ini ya. Memandang kekayaan suatu negara ditentukan oleh jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Nah, semakin banyak emas yang dan perak yang dimiliki, tentunya dia akan dianggap seorang ataupun negara tersebut eh, merupakan negara yang kaya raya. Nah, ini adalah teori merkantilisme ya pada zaman abad ke-16 sampai 18 ya. Nah, teori ini menekankan kebijakan ekspor sebesar-besarnya dan membatasi impor melalui tarif tinggi maupun larangan impor. Ya, jadi ekspor itu ditekankan ya, sebesar-besarnya ekspor ya, itu mengirim hasil-hasil produksi mereka ke luar negeri ya dan membatasi impor. Jadi untuk barang-barang yang impor atau barang yang akan masuk ke satu negara tersebut itu dikenai tarif yang tinggi ya maupun melarang impor gitu ya. Nah, dengan begitu orang yang mau masuk ataupun negara lain yang mau memasukkan produknya ke ke negara tersebut, nah dia akan dikenai tarif yang tinggi ya. Untuk itu dengan sendirinya ya gitu akan memperkecil jumlah impor, yaitu tadi karena tarifnya dinaikkan, tarif impornya tinggi ya. Dengan begitu, dengan sendirinya impor itu jumlahnya akan kecil ya, gitu. Karena mereka nggak berani ya, karena tarifnya terlalu tinggi. Nanti bukannya untung, nanti malah buntung, bisa-bisa seperti itu. Jadi dengan sendirinya dia akan atau pengusaha tersebut akan mengurangi impor. Nah, gitu ya. Kemudian negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol menerapkan kebijakan ini untuk memperkaya kas negara dan mendanai ekspansi kolonial. Ini zaman dulu ya, zaman dulu kala ini ya, masih zaman kolonial ya. Ini Indonesia merasakan ini ya, itu dijajah ya, dijajah oleh kolonial. Nah, oke ya. Kelemahan utama merkantilisme adalah sifatnya yang proteksionis dan menciptakan konflik antar negara karena saling berlomba menumpuk kekayaan, bukan meningkatkan kesejahteraan bersama. Ini zaman kolonial dulu, kolonial Belanda. Ya, kita dijajah dulu ya. Dijajah Belanda, dijajah Jepang, nah, gitu. Portugis ya zaman dulu ya. Jadi mereka itu berusaha untuk menumpuk kekayaannya, yang memperkaya diri ya. Jadi tidak peduli ya dengan negeri ataupun negara yang dijajahnya. Yang penting mereka bisa mengeruk harta ataupun keuntungannya sebesar-besarnya dari negara yang dijajahnya untuk dibawa ya ke negaranya, negara asalnya ini ya. Ini zaman dulu ya teori merkantilisme. Jadi memandang kekayaan satu negara ditentukan oleh jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Ya. Kemudian teori keunggulan absolut, ya ini dikemukakan oleh Adam Smith tahun 1776. Nah, Adam Smith itu menentang merkantilisme dan memperkenalkan teori keunggulan absolut. Nah, teori keunggulan absolut, ya, di sini menekankan bahwa perdagangan akan menguntungkan jika setiap negara mengkhususkan diri dalam produksi barang. Jadi di mana mereka itu lebih efisien dibandingkan negara lain. Nah, ini ya. Jadi negara harus mengekspor barang yang bisa diproduksi lebih murah dan lebih cepat ya, serta mengimpor barang yang tidak efisien diproduksi di dalam negeri. Nah, ini ya. Jadi untuk teori keunggulan absolut, nah, ini ya, negara tersebut ini harus mengekspor barang ya yang bisa diproduksi lebih murah dan lebih cepat ya, itu ya. Jadi serta mengimpor barang yang tidak efisien diproduksi di dalam negeri ya. Ya, ini adalah teori perdagangan internasional dari teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith tahun 1776.
Nah, kemudian teori keunggulan komparatif dari David Ricardo tahun 1817 ya. Perdagangan menguntungkan jika masing-masing negara berspesialisasi pada produk di mana mereka memiliki keunggulan relatif atau biaya kesempatan opportunity cost yang lebih rendah. Ya, teori ini menjelaskan lebih rinci ya, mengapa perdagangan internasional tetap relevan, bahkan ketika negara memiliki tingkat efisiensi berbeda-beda. Ini adalah teori keunggulan komparatif ya. Contoh ya, ini saya berikan contoh ya. Brasil dikenal sebagai salah satu negara pengekspor kopi terbesar di dunia. Nah, ini ya. Kemudian, meski negara ini juga mampu memproduksi komoditas lain, fokus pada kopi memberikan keuntungan lebih besar ya karena kondisi iklim, tanah, dan tenaga kerja yang mendukung. Nah, ini Brasil. Jadi produk keunggulannya adalah kopi. Ya, untuk itu ditekankan agar Brasil itu hmm, lebih mengutamakan untuk mengekspor kopi. Jadi fokus ke usaha kopi ya, mengekspor kopi ya. Jadi menurut teori komparatif ya, Brasil itu lebih baik mengekspor kopi ya dan mengimpor produk teknologi dari negara lain ya. Karena itu tadi keunggulannya ya hasil pertaniannya, keunggulan Brasil adalah kopi ya. Jadi dengan mengekspor kopi, nah Brasil itu menjadi unggul ya, menjadi negara pengekspor kopi terbesar di dunia. Nah, dengan spesialisasi ini, Brasil mampu menjadi pemimpin global dalam pasar kopi dan meningkatkan devisa negara. Ini ya, oke, luar biasa ini ya dari teori keunggulan komparatif ya. Kemudian teori modern perdagangan internasional ya, teori Exer-Ohlin ya, menyatakan bahwa perbedaan perdagangan antar negara bukan hanya karena perbedaan efisiensi, tetapi juga perbedaan kelimpahan faktor produksi, tenaga kerja, modal, tanah, teknologi ya. Jadi negara dengan faktor produksi tertentu yang berlimpah akan cenderung mengekspor barang yang intensif menggunakan faktor tersebut. Jadi misalnya negara padat karya akan mengekspor produk manufaktur sederhana, sementara negara kaya modal akan mengekspor barang teknologi tinggi. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, teori siklus produk internasional. Ini dikembangkan oleh Raymond Vernon ya, menjelaskan bahwa perdagangan dipengaruhi oleh siklus hidup produk atau produk life cycle ya. Pada tahap awal, produk baru biasanya diproduksi dan dipasarkan di negara maju ya, karena kebutuhan riset dan modal tinggi ya. Ketika produk tersebut matang dan mulai standarisasi ya, produk dapat berpindah ke negara berkembang yang menawarkan biaya produksi lebih murah. Nah, teori ini membantu menjelaskan fenomena outsourcing dan outsourcing di era modern. Ya. Kemudian, teori modern perdagangan internasional yang lainnya dari teori New Trade Theory. Ya, ini dikemukakan oleh Paul Krugman menyatakan bahwa perdagangan tidak hanya didorong oleh perbedaan faktor produksi, tetapi juga economic of scale, ya, atau skala ekonomi, dan preferensi konsumen terhadap diferensi produk. Nah, teori ini menjelaskan mengapa negara dengan struktur ekonomi mirip tetap berdagang satu sama lain, ya. Misalnya ya ini ya, perdagangan mobil antar Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Oke, itu tadi adalah materi kita terkait dengan teori perdagangan internasional. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, saat malam dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.